Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat ini, Jin Doming hanya merasakan sensasi terbakar di lehernya, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Senior, kenapa saya tidak merasakan sesuatu yang aneh dari segel? Jin Doming bertanya perlahan. Ini hanya segel ringan, tapi memiliki semangat tersendiri di dalamnya, tetapi tidak memberinya arti apapun. Jawab Goyan perlahan. Setelah tanda budak Jin Doming selesai, Goyan langsung meniru tanda budak yang sama di leher Xiaoyan. Bahkan Zhonggu yang melihat cetakan budak tanda di samping leher kedua orang di depannya tercengang. Bahkan Zhonggu tidak percaya bahwa Xion benar-benar dapat melakukannya. Jadi dia segera memperhatikan dengan hati-hati. Namun sangat sulit untuk melihat perbedaan antara kedua tanda budak tersebut. Bagaimanapun, semua tanda budak dikendalikan oleh Doshi. Jadi selama Xion dan Jin Doming memiliki tanda budak, maka mereka berdua bisa menyamar sebagai budak Zhonggu dan dapat memasuki alam dewa iblis abadi. Tapi siapakah orang ini? Mengapa dia bisa melakukannya? Memikirkan hal ini membuat Zhonggu semakin mengagumi Xiaoyan di dalam hatinya. Karena dalam waktu singkat, Xiaoyan terus-menerus menumbangkan pemikiran Zhonggu sampai sekarang. Rang, apakah masih ada yang salah dengan tanda budak ini? Xiaoyan bertanya dengan serius. Senior, dengan Anda memiliki tanda budak ini, itu sudah cukup. Selama itu cukup nyata, seharusnya tidak akan mencurigakan dan tidak menjadi masalah besar. Bagaimanapun, ada banyak budak dewa di dunia dewa iblis abadi. Jadi selama tidak ada masalah dengan segel budak ini, tidak mungkin akan bisa ditemukan. Yonggu menganggukkan kepalanya sedikit, kemudian menjawab sambil tersenyum. Kemudian dia juga melihat tanda budak dengan hati-hati lagi di leher Xiaoyan. Senior, meskipun kelihatannya tanda budak ini persis sama, tapi akan lebih baik jika bisa bersinar. Yonggu berkata setelah berpikir sejenak. Mendengar itu, pikiran Xiaoyan juga langsung tergerak, sehingga tanda di lehernya bersinar merah. Melihat pemandangan itu, Zhonggu tiba-tiba mengangkat alisnya sedikit. Pembunuh 1000 pisau, jangan khawatir. Tuan anjing selalu melakukan yang terbaik. Meskipun tanda segel itu palsu. Tapi Anda dapat yakin, mereka pasti tidak akan bisa mengetahuinya. Jika hanya dengan melihat. Goyan berkata sambil tersenyum bangga. Mendengar itu, Xiaoyan langsung menatap Goyan yang bertingkah sombong. Namun tepat ketika Xiaoyan menatapnya, tiba-tiba Xiaoyan teringat sesuatu, sehingga matanya tiba-tiba melebar. Meskipun Xiaoyan sedang duduk bersila karena sedang memberikan obat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit. Jelas Goyan adalah tahanan roh, jadi jika keberadaan Goyan terungkap di dunia kuno dewa iblis abadi, situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Bagaimanapun, ada masalah dengan perlindungan pohon dunia di dunia kuno dewa iblis abadi. Namun saya juga akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara memulihkan pertahanan pohon dunia. Meskipun Goyan mungkin memiliki kemampuan untuk memperbaiki pertahanan pohon dunia, tapi untuk memperbaiki perlindungan pohon dunia, kekuatan formasi pembatasan macam apa yang diperlukan untuk melakukannya? Sekalipun Goyan terlahir dengan tubuh spiritual yang memiliki kekuatan formasi pembatasan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Xiaoyan masih bisa merasakannya, pasti harga yang harus dibayar juga tak terbayangkan. Bahkan Goyan pun harus membayarnya. Setelah memikirkan masalah ini, Xiaoyan segera melambaikan jubah lengannya. Kemudian dengan cepat, Goyan juga bergegas kembali ke lengan baju Xiaoyan untuk tidur lagi. Namun saat Goyan mendekat, tiba-tiba alis Xiaoyan berkedip-kedip. Pada saat yang sama, sosok permata Goyan juga langsung menghilang tanpa jejak. Sekarang Xiaoyan akan segera pergi ke alam dewa iblis abadi. Mungkin tempat itu merupakan sekumpulan keberadaan orang paling kuat di dunia kuno dewa iblis abadi.
Mereka melakukan ini yang bertujuan untuk menyelamatkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi dari bahaya para penguasa dunia lain. Jadi lebih baik Xiaoyan berhati-hati sekarang. Oleh karena itu, Xiaoyan langsung menggerakkan pikirannya untuk memasukkan Goyan ke dalam keruntuhan pagoda kekosongan roh. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah itu mungkin, bagaimanapun 9 peti mati terlalu menyedihkan dan sangat tidak cocok untuk mengunci Goyan dalam waktu lama. Jika tidak, mungkin Goyan akan sangat membenci Xiaoyan. Hei pembunuh 1000 pisau, apa maksudnya ini? Apakah Anda akan pergi begitu saja setelah Anda menggunakannya? Goyan berteriak dengan marah, karena meskipun dia dibawa ke dalam reruntuhan roh, pagoda kekosongan roh, Goyan masih merasa dikurung, sehingga dia sangat tidak senang dan mulai berdebat dengan Xiaoyan. Goyan, saya bisa mengeluarkan Anda sekarang, tapi jangan salahkan saya jika Anda ditangkap. Bagaimanapun dengan kekuatan saya saat ini, mungkin saya tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Sekarang ada masalah dengan perlindungan pohon dunia di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk memperbaiki perlindungan pohon dunia? Xiaoyan segera menggunakan jiwanya untuk mengirimkan pesan kepada Goyan yang berada di reruntuhan roh. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan jatuh, ada sedikit keterkejutan di mata Goyan yang besar. Bahkan ada ketakutan yang jarang terlihat di mata anjing itu. Pembunuh 1000 pisau, saya sangat senang sekali di sini. Seharusnya tempat ini sangat nyaman untuk tidur. Jadi saya ingin sekali tinggal di sini. Jadi jangan panggil saya jika tidak ada sesuatu yang salah. Sebaiknya Anda ingat baik-baik. Sekalipun ada yang salah, Tuan anjing tidak ingin akan keluar. Goyan berkata sambil menunjukkan ekspresi perlawanan. Mungkin Goyan takut dibawa pergi, atau mungkin karena takut tertangkap dan dimanfaatkan untuk memperbaiki perlindungan pohon dunia. Goyan, saya ingin tahu apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk memperbaiki perlindungan pohon dunia di dunia ini? Xiaoyan terus bertanya perlahan. Saya tidak bisa melakukannya sama sekali. Tidak. Goyan langsung segera membantah dengan keras. Mendengar itu, Xiaoyan tidak bertanya lagi, karena Goyan memang seharusnya memiliki kemampuan seperti itu. Namun ini juga pertama kalinya Xiaoyan melihat Goyan begitu menentangnya. Yang cukup untuk menunjukkan bahwa Goyan memang cukup takut dengan masalah ini. Setelah Xiaoyan memulihkan pikirannya, akhirnya mengerahkan seluruh tenaganya ke dalam kuali obat untuk menyempurnakan pil transformasi pencairan darah. Karena untuk pertama kalinya, pil obat itu meledak secara tak terduga saat dimurnikan untuk kedua kalinya. Tetapi kegagalan itu juga bukan akibat serangan Liu Zong sebelumnya, melainkan memang ada yang salah dengan obat mujarab itu sendiri. Sepertinya saat menyempurnakan ulang pil obat ini, saya harus memeriksa resep obat terlebih dahulu. Apakah ada masalah pada resep obat ini? Jika tidak ada masalah dengan resep obat ini, berarti ada masalah pada bahan obat saat dimurnikan. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya, karena pemurnian yang pertama berhasil. Jika pil obat transformasi pencairan darah 9 putaran ini ingin mencapai tingkat dewa, itu perlu dimurnikan setidaknya 9 kali. Namun Xiaoyan meledakkan pil obat tersebut saat pemurnian untuk kedua kalinya, sehingga ini cukup rumit baginya. Segera Xiaoyan melihat pil obat di depannya, namun bahan obat mujarab yang tidak dimurnikan langsung tenggelam dalam pikirannya. Segera Xiaoyan melihat bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian, karena bahan obat terpenting yang diperlukan dalam pemurnian kali ini adalah darah binatang buas, dan Xiaoyan juga tidak tahu dari jenis binatang buas macam apa darah binatang itu berasal. Karena warna darah ini selain warna merah tua biasa, juga ada warna hijau dan emas. Apakah ada yang salah dengan darah hewan itu sendiri? Sekarang Xiaoyan tidak berani melanjutkan pemurnian, karena nomor 5 hanya memberinya 2 pasang bahan obat. Sebelumnya Xiaoyan telah gagal sekali. Jika dia gagal lagi, maka Xiaoyan akan menghancurkan bahan obat yang tersisa. Namun, terlepas dari gagal atau tidak, Xiaoyan hanya bisa mengetahuinya setelah mencobanya.
Dalam pemurnian pertama, ada jejak darah pertama muncul di pil obat tersebut. Dan dalam bahan obat yang dimurnikan, semuanya total ada 9 jenis darah binatang buas yang berbeda. Tapi sepertinya itu tidak menunjukkan urutan yang pasti. Mungkinkah ada kesalahan pada urutan darah binatang buas yang dimurnikan? Segera Xiaoyan memeriksa kembali 9 jenis darah binatang buas di depannya. Sekarang Xiaoyan telah mencapai sesuatu dalam tubuh fisiknya. Jadi seharusnya dia masih bisa merasakan perbedaan kekuatan ki dan darah yang berasal dari darah binatang buas ini. Bagaimanapun dalam darah ini ada tingkatan yang kuat dan lemah. Mungkin pemurnian yang pertama baik-baik saja, namun dibandingkan dengan pemurnian yang kedua, sepertinya saya sangat ceroboh sebelumnya. Karena saya tidak menemukan bahwa ada perbedaan energi dari kekuatan di antara kedua darah yang terlalu besar. Memikirkan hal ini, Xiaoyan memeriksa kembali jenis darah binatang buas yang berbeda, kemudian diurutkan berdasarkan kekuatan ki dan darah. Kali ini, saya harap penilaiannya benar. Mata Xiaoyan menyipit. Dengan tegas, dia harus segera mengambil keputusan. Jika saya tidak segera memperbaikinya, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk memperbaikinya lagi. Setelah tiba di alam Dewa Iblis Abadi, karena menurut apa yang dikatakan Zhonggu, hanya ada sedikit alkemis di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jika Xiaoyan menunjukkan tingkat pemurnian obat yang terlalu kuat, pasti akan menarik gelombang besar, sehingga akan menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Pada saat ini, dalam pemurnian yang kedua, tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan keringat halus, matanya bahkan lebih bertekad. Bahkan di antara ramuan yang dimurnikan sebelumnya, Xiaoyan tidak pernah begitu fokus, hingga akhirnya tanda darah kedua muncul di lapisan pil obat tersebut. Melihat itu, Xiaoyan hanya menghela nafas lega sedikit, karena meskipun tebakannya benar, sehingga dalam pemurnian tahap kedua berhasil. Tapi Xiaoyan masih belum berani angkat bicara, karena masih ada 7 pemurnian lagi pada tahap selanjutnya. Jika dia gagal sekali dalam pemurnian ini, maka semua kerja kerasnya akan menjadi sia-sia. Namun meski dalam pemurnian kali ini bisa dianggap sangat sulit, tetapi pemurnian semacam ini dapat meningkatkan keterampilan alkimia dan kekuatan jiwa Xiaoyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.